Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di mana saja berada. Bersyukur kita masih bisa dapat melakukan persekutuan wilayah serentak pada hari ini. Meskipun masih terbatas melalui media online. Tema PWS hari ini adalah menerima aliran hidup roh. Minggu lalu kita memperingati turunnya Roh Kudus. Dengan memperingati turunnya Roh Kudus, kita diingatkan bahwa saat ini kita tidak berjalan sendiri, tetapi ada Roh Allah yang senantiasa menyertai kita. Kebahagiaan hidup menjadi idaman setiap orang, tetapi kebahagiaan tidak didapatkan tanpa perjuangan. Manusia menghadapi tantangan kehidupan yang berbeda dari zaman ke zaman, dan sejarah mengajarkan bahwa hanya dengan mengandalkan hikmat dari Roh Allah saja, orang akan berhasil menghadapi tantangan hidup. Yesus Kristus menawarkan kepada setiap orang pertolongan dari aliran air hidup yang memampukan setiap orang untuk menjalani hidup dalam kepastian dan sukacita oleh pertolongan Roh Kudus. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 7 ayat 37-38 yang mengatakan, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Kita akan menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan adalah ketika kita mau hidup bersama di dalam dan dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, marilah dengan sukacita kita awali persekutuan ini dengan memuji Tuhan. Kita bersyukur atas kasih-Nya yang memelihara kita sampai saat ini. Marilah memuji Allah Maha Tinggi pada hari ini, hari bahagia, karena besarlah kasih setianya. Dia mengasihi umat manusia. Hidup kita dijaminnya, sukacita dilimpahkan, keluarga diberkati, umur panjang diberikan. Puji syukur bagimu atas penyertaan-Mu, nama-Mu kami puji untuk selama-lamanya. Marilah memuji Allah Maha Tinggi pada hari ini, hari bahagia, karena besarlah kasih setianya. Dia mengasihi umat manusia. Hidup kita dijaminnya, sukacita dilimpahkan, keluarga diberkati, umur panjang diberikan.
bagimu, atas penyertaan-Mu, nama-Mu kami puji untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Keberadaan kami seperti kami ada pada saat ini adalah karena anugerah dan kemurahan-Mu. Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan, kami sebagai satu keluarga di dalam Tuhan, kami ingin bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Kami ingin merasakan perjumpaan dengan Tuhan lewat pujian yang kami naikkan. Kami juga rindu merasakan perjumpaan dengan Tuhan lewat firman Tuhan yang sebentar akan kami renungkan. Allah yang maha baik, hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan, dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan tidak terbatas, Tuhan hadir di mana-mana. Dan kami percaya Tuhan Engkau menjamah setiap hati yang menyaksikan siaran ini. Kami percaya siapapun yang hadir dalam PWS ini akan merasakan jamahan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin sulit bagi kita untuk bergembira, bersukacita di masa pandemi seperti ini. Ada banyak alasan yang dapat kita sampaikan untuk kita tidak bersukacita. Mungkin ada anggota keluarga kita yang sakit, atau kita yang mulai jenuh dengan berbagai kegiatan di rumah yang rutin itu saja. Atau mungkin ada di antara kita juga yang sudah terdampak secara ekonomi akibat pandemi ini. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersukacita. Karena dalam setiap keadaan, apapun yang kita alami, kita tidak sendiri. Tuhan beserta kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita bersukacita. Kita menyanyikan lagu, mari kawan-kawan nyanyi gembira dengan sukacita sebagai ungkapan syukur kita atas pemeliharaan Tuhan sampai dengan saat ini. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya. Maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Suka bagai terang surya, suka bagai embun, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita rasakan Roh Allah yang hadir dimanapun saat ini kita berada.
Mari kita puji Dia. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk kesekian kalinya kami beribadah dan persekutuan secara online, dan kami boleh tetap merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah persekutuan kami masing-masing di rumah kami. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau Allah yang tidak dibatasi oleh ruang dan juga tetap bisa hadir sekalipun kami melakukannya di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, sebab Engkau terus menguatkan setiap kami untuk tetap memegang teguh kebenaran Tuhan dan juga tetap bersandar penuh kepada Tuhan. Hadirlah lagi ya Tuhan di dalam pemberitaan firman ini, dan terangilah lagi hati kami, tuntunlah lagi kami, dan nyatakanlah lagi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Sebab setiap kami, anak-anak-Mu saat ini yang ikut dalam persekutuan wilayah serentak ini, siap untuk mendengarkan firman-Mu dan siap untuk dipenuhi oleh kebenaran-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat malam saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini kali kedua kita boleh mengadakan persekutuan wilayah serentak di dalam gereja kita, tapi di rumah masing-masing ya saudara-saudara. Dan nanti seperti bulan lalu kita akan diskusi setelah ibadah serentaknya selesai, persekutuan serentaknya sudah selesai, kita akan diskusi melalui Zoom. Dan diharapkan kita semua boleh mengikutinya supaya setiap kita boleh saling menguatkan dan berjumpa satu dengan yang lain walaupun masih lewat virtual. Ya saudara-saudara, hari ini
kita membahas tentang karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, kehidupan anak-anak Tuhan dari zaman ke zaman. Ya, kemarin kita sudah merayakan turunnya Roh Kudus, dan saya yakin setiap kita adalah anak-anak Tuhan yang di dalam kehidupannya dituntun oleh Roh Kudus sendiri. Ada banyak hal yang bisa kita lihat nanti dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di masa pandemi ini, bagaimana Roh Kudus bekerja dan sungguh-sungguh menolong kita untuk menghadapi tantangan-tantangan zaman. Kalau saat ini tantangan zaman kita, tantangan masa ini yang kita hadapi adalah bagaimana menghadapi situasi sulit di masa pandemi ini dan tetap boleh berjuang, bertahan, bahkan tetap dilimpahi oleh sukacita surgawi. Bacaan Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Nanti kita juga akan baca dari Yohanes 7 ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-39. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita." Lalu kita baca dari Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau secara khusus belajar tentang karya Roh Kudus. Roh Kudus yang sudah kita rayakan pencurahannya minggu lalu sampai saat ini masih terus berkarya. Berkarya dengan luar biasa, sama seperti karyanya di dalam diri Petrus dan juga teman-temannya pada waktu itu. Nah, saudara-saudara, ada hal yang sangat penting yang perlu kita lihat, bahwa Roh Kudus tidak bekerja dalam diri kita dengan cara memisahkan kemanusiaan kita dengan karyanya. Tetapi justru dia berkarya di dalam hidup kita sesuai dengan keadaan kita masing-masing.
dia menjadi roh yang mendorong, menggerakkan semua yang ada pada kita sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang kalau di dalam Alkitab yang Kisah Para Rasul kita baca katakan sesuatu yang tidak mungkin atau yang mengherankan, yang tidak terpikirkan. Kita lihat bagaimana Petrus, saudara-saudara, dikatakan dalam Kisah Para Rasul 2 ini, ayat 4, Petrus dan teman-temannya, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu memenuhi Petrus dan teman-temannya. Roh Kudus itu berkarya dalam diri Petrus dengan segala yang ada pada Petrus. Saudara-saudara jangan lupa bahwa Petrus ini apa yang dia lakukan ketika berkhotbah di ayat 14 dan seterusnya itu sebenarnya memang satu talenta yang ada dalam diri Petrus yang kemudian didorong oleh Roh Kudus, dimampukan sehingga apa yang sudah ada dalam diri Petrus itu keluar dengan luar biasa. Ya, kita tahu bahwa Petrus dalam kesehariannya ketika mengikut Yesus adalah seorang yang sangat bersemangat, seorang yang sangat berapi-api. Kalau pengkhotbah seperti Petrus, saudara-saudara tidak akan tertidur ya, tidak akan mengantuk mendengarnya. Beda dengan kalau di dalam bacaan kita, kalau Rasul Paulus yang berkhotbah itu sampai ada orang yang ketiduran terus jatuh gitu ya. Kalau Petrus itu digambarkan di dalam Alkitab kita seorang yang sangat luar biasa di dalam hidupnya. Kalau Petrus dipenuhi Roh Kudus, dia kemudian punya daya yang luar biasa itu yang bisa menarik perhatian ribuan orang yang kumpul di situ sehingga dia bisa memberitakan firman Tuhan. Kalau Paulus penuh dengan Roh Kudus juga, dia punya kemampuan menulis dan dia menulis dengan luar biasa surat-surat yang memberkati begitu banyak jemaat dan juga memberkati kita. Jadi kelihatan sekali bahwa penuh dengan Roh Kudus berarti ada sesuatu daya yang luar biasa yang memampukan apa yang ada pada kita untuk menjadi sebuah karya yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat selain Roh Kudus juga memampukan adalah Roh Kudus membuat sesuatu yang tidak perlu di dalam diri kita itu menjadi terbuang. Contohnya apa saudara-saudara? Petrus seorang yang takut dengan orang banyak dan menyaksikan tentang semua perbuatan atau karya Kristus. Kenapa? Dia takut dengan semua konsekuensi logis dari pemberitaan firman yang dia sampaikan. Itu Petrus dengan rasa takutnya yang tidak perlu. Kita tahu bahwa ketika Yesus disalibkan, di pojok-pojok saja ketika seorang perempuan bertanya tentang identitas dia menghindar dan langsung pergi. Dia punya rasa takut untuk menghadapi sebuah resiko. Tetapi dengan adanya Roh Kudus yang memenuhi dia, semua perasaan yang tidak perlu itu keluar dari dirinya, yaitu rasa takut. Roh Kudus membuang apa yang tidak perlu yang ada di dalam diri kita dan memenuhkan dengan apa yang kita perlukan sehingga semua kemampuan yang luar biasa yang Tuhan taruh dalam diri kita boleh menjadi karya yang memberkati banyak orang. Nah, saudara-saudara, di tengah pandemi ini kita mau melihat apakah Roh Kudus itu masih sedahsyat ketika dia bekerja di zaman itu di dalam diri Petrus dan kawan-kawannya. Apakah Roh Kudus saat ini bekerja menolong kita membuang semua perasaan negatif yang tidak perlu, yang menghalangi kita melihat kebaikan dan karya Tuhan di dalam hidup kita. Terutama di masa pandemi ini, saudara-saudara, tentu ada banyak hal dinamika kehidupan yang kita lihat dan kita alami. Kita mau ke Bu Eka sebagai
berteman, ngobrol, berbincang tentang firman Tuhan hari ini sekaligus juga sebagai liturgos kita. Nah, Bu Eka ini penatua yang sangat punya dedikasi tinggi di dalam pelayanannya dan juga di dalam pekerjaannya. Dan saya sangat senang sejak awal di dalam pelayanan di gereja ini berbagi tentang pengalaman iman dengan Bu Eka. Nah, saya yakin nih Bu Eka punya pengalaman iman yang menarik di dalam masa pandemi ini. Ya, Bu Eka, gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik. Sehat, Bu Sehat. Eka? Ya, boleh bercerita sedikit Bu Eka tentang masa-masa yang dihadapi dan juga tantangannya dan bagaimana Tuhan menolong Bu Eka di dalam keseharian sebagai seorang yang harus bolak-balik ke rumah sakit. Kita kalau nggak perlu-perlu amat menghindari rumah sakit ya Bapak Ibu, tapi bagi seorang perawat itu tidak bisa dihindari. Yuk Bu Eka silakan. Terima kasih Bu Dharma. Kalau ditanyakan kepada saya, takut nggak saya sebagai tenaga kesehatan? Pasti saya jawab, saya takut. Kalau boleh memilih, saya mau yang work from home. Seperti Enak, yang lain gitu seperti ya. yang lain gitu. Tetapi hati saya sebagai seorang tenaga kesehatan rasanya merasa ada yang kurang. Kok saya harus enak-enakan di rumah? Sementara teman-teman saya yang lain berjuang merawat pasien-pasien yang dalam kondisi berat ya, berat secara fisik, diisolasi, secara emosi juga dia berat, dia butuh orang lain di sampingnya juga tidak ada. Dan teman-teman saya yang merawat itu juga dengan situasi yang juga berat, bekerja harus menggunakan pakaian APD yang lengkap, berat gitu ya. Kita ingat kisah Daud ya, waktu berperang lawan Goliat akhirnya dia singkirkan semua karena dia nggak kuat bawa itu pakai pakaian yang berat itu. Itu yang teman-teman saya harus lakukan. Dia harus pakai penutup wajah yang kalau sebentar saja karena berkeringat sudah berembun. Dan Dia menggunakan itu iya, dia menggunakan masker. Kita bisa rasakan kita pakai masker yang tipis sebentar saja saja, gitu yang ya. tipis saja itu sudah pengap. Apalagi ini menggunakan masker N95 yang begitu rapat, double dengan masker bedah, masih double dengan masker bedah. Ya, betapa susahnya untuk bernafas. Oksigen yang masuk ke dalam Tubuhnya, otak itu pasti ya. juga berkurang dan itu akan mempercepat tubuh menjadi lebih lelah gitu ya. Kemudian pakaian yang berlapis-lapis harus dia gunakan itu membuat kita jadi panas dan berat untuk bergerak. Ditambah lagi sarung tangan yang kita gunakan harus juga berlapis-lapis. Ketika seorang perawat mau ambil darah atau pasang infus di mana dia harus menggunakan kepekaan ujung-ujung jarinya untuk meraba, itu sangat-sangat sulit sekali karena harus memakai sarung tangan yang berlapis-lapis. Ada ini. yang menghalangi Nah, ya, sensor untuk meraba nadi dari. Betul. Jadi kondisi teman-teman saya yang seperti inilah yang membuat saya rasanya kok nggak adil ya kalau saya di rumah gitu. Saya juga seorang yang tidak sehat Bapak Ibu. Saya orang yang punya komorbid cukup banyak. Sehingga sebetulnya saya takut. Punya apa Bu? Komorbid Nah itu itu apa tuh? Komor apa? komorbid. Komorbid itu penyakit ya. penyerta yang dapat memperberat kondisi seseorang ketika dia terinfeksi virus ini. Ya, jadi Bu Eka pernah menjalani kemoterapi dan juga sempat operasi ya Bu ya? Ya operasi. Ya operasi. Jadi di masa mewabahnya virus corona ini bolak-balik ke rumah sakit, buat Bu Eka ini berat ya. Buat orang sehat aja berat ya Bu. Seperti kita kalau nggak terpaksa sekali kita nggak, bahkan ada yang nggak vaksin anaknya gitu ya. Tapi karena itu nggak boleh jadi akhirnya terpaksa ke rumah sakit dengan juga was-was. Nah Bu Eka dengan kondisi tubuhnya yang memiliki beberapa hal yang harus dijaga, normal aja Ibu sangat hati-hati di dalam menjaga imun ya Bu ya. Ya betul. Dan bukan cuma itu, sampai saat ini saya masih minum obat yang untuk mencegah kanker saya kambuh, ditambah dengan kondisi saya yang lain yang memang sangat memperberat kondisi ini. Ya tapi mau tidak mau ya saya harus
Dengan sukacita saya jalani, saya berangkat bekerja dengan kendaraan umum Bapak Ibu, di mana kita tahu belakangan ini tuh busway itu begitu padat sehingga jangankan jarak 1 meter gitu ya, kita sudah muka dengan muka dan ini sangat berisiko sekali untuk terjadi penularan. Mengerikan gitu. ya Bu. Sangat mengerikan gitu. Tapi itu saya jalani dengan sukacita. Ditambah lagi dengan kondisi institusi rumah sakit yang begitu berat, sehingga mau tidak mau kami tidak menerima penghasilan full. Itu yang saya alami gitu ya. Jadi kalau orang bilang di masa-masa sekarang nih rumah sakit panen nih karena banyak yang sakit. Dari Bu Eka kita lihat bahwa secara ekonomi orang-orang rumah sakit juga terdampak karena ternyata yang ke rumah sakit itu hanya yang punya gejala corona. Kalau yang tidak, walaupun untuk cek rutin, dia nggak datang lagi dan ini mempengaruhi penghasilan tim medis juga. Saya mau sedikit kesaksian tentang pengalaman pribadi saya, Bu Dharma. Beberapa waktu yang lalu kami memang mempunyai suatu kebutuhan yang begitu besar. Jadi mau tidak mau saya harus pinjam dari kantor dengan pinjaman yang tidak sedikit. Dan itu saya harus mencicil setiap bulan. Akibat dampak dari COVID ini, mau tidak mau penghasilan saya harus dipotong dan tidak sedikit. Hampir separuh gaji saya habis gitu ya. Nah kalau untuk mencicil lagi, itu berarti yang sisa di saya itu memang hanya sangat sedikit. Sampai ongkos aja cukup nggak Bu? Iya, rasanya untuk ongkos sebulan aja mungkin nggak cukup ya. Iya. Tapi cukup kalau pakai busway sih. Lebih hemat Untungnya gitu ya. Iya, untungnya ada busway. Tapi saya percaya ini pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa yang saya rasakan. Saya bisa bersuka cita dengan kondisi ini. Saya bisa katakan, Tuhan terima kasih. Saya boleh ikut merasakan orang lain yang juga terdampak secara ekonomi akibat dari virus corona ini. Ya memang kadang sebagai manusia ada rasa marah, ada rasa sedih, ada rasa kecewa. Tapi saya selalu ketika saya berdoa, saya katakan kepada Tuhan, Tuhan saya bawa rasa marah saya, sedih saya, kecewa saya di bawah kaki Tuhan. Dan saya merasakan suatu kesukaan yang saya tahu itu kalau bukan karena Roh Kudus yang bekerja dalam diri saya pasti akan marah. Saya pasti akan bercerita pada siapa saja dengan ketidaknyamanan yang saya rasakan. Tapi saya bisa lakukan itu karena saya tahu ada Roh Kudus yang bekerja di dalam diri saya. Itu saja. Ya. Dari cerita pengalaman Bu Eka dan juga mungkin kita bisa lihat sekitar kita, memang pandemi ini meninggalkan banyak persoalan, terutama persoalan secara mental dan juga ekonomi. Yang berat saudara-saudara, tadi yang disampaikan saya rasa bukan cerita 1-2 orang, tetapi banyak juga orang yang sebelum pandemi ini menyerang atau ada di dalam hidup kita, situasi normal dan semua bisa sepertinya akan berjalan dengan baik-baik saja. Kita nggak pernah dulu membayangkan bahwa akan ada satu virus bernama corona yang menyerang hampir seluruh bagian hidup manusia. Dan banyak orang yang sebelum virus ini sudah punya tanggungan seperti harus membayar cicilan rumah dan lain-lain yang sudah terlanjur diambil dan dijalankan dengan baik-baik saja selama bertahun-tahun, tiba-tiba sekarang harus menjadi orang yang berpikir keras untuk boleh tetap membayar kewajiban-kewajiban yang selama ini dijalani, tetapi dengan keadaan yang lebih berat karena virus ini. Nah, saudara-saudara, di saat seperti inilah kita melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan menolong setiap kita. Yang pertama adalah membuang hal yang tidak perlu ada dalam diri kita supaya kita boleh tetap berjalan. Rasa negatif, khawatir, dan juga hal-hal yang menghalangi kita melangkah.
Yang kedua adalah bagaimana Roh Kudus memampukan apa yang ada pada kita sehingga kita bisa melakukan hal yang di luar pikiran dugaan kita, hal yang melampaui akal pikiran kita sebelumnya. Banyak orang yang karena pandemi ini kehilangan penghasilannya. Tetapi kita bisa lihat juga bagaimana orang-orang yang dekat dengan Tuhan tidak kehilangan pengharapannya. Ini dua hal yang ada dalam hidup kita, kehilangan penghasilan dan tetap berpengharapan. Ini kalau bukan karena Roh Tuhan, mungkin kita akan mudah untuk ambruk atau putus asa dan membuat keluarga kita menjadi sarana atau tempat untuk kita melampiaskan semua perasaan-perasaan negatif itu. Tetapi Roh Kudus dalam karyanya yang luar biasa itu menolong kita untuk membuang yang tadi Bu Eka sampaikan, rasa khawatir. Tentu saja Bu Eka khawatir ketika naik Transjakarta dan harus berdesakan, tapi saudara-saudara itu karena kondisi, maka dijalani dan Tuhan menolong dia untuk tetap waspada dan tidak bercemas secara berlebihan, saudara-saudara. Nah, cuma perlu juga kita lihat bahwa Roh Kudus juga memberi hikmat kepada setiap kita, ya Bu Eka ya. Bagaimana dengan penghasilan yang sudah setengah lebih berkurang, dikurangi lagi dengan cicilan yang sebelumnya harus memang dibayarkan, kondisi berkurang atau tidak penghasilan tetapkan cicilan harus dibayarkan, kemudian hidup dengan sisanya. Nah, Roh Kudus memberi hikmat kepada Bu Eka dan juga saya dan saudara-saudara untuk hidup beradaptasi dengan uang sisa yang di bawah itu tadi ya. Bagaimana punya hikmat tadinya makan begini kemudian menjadi begini ya, ada perubahan-perubahan pola hidup dan juga pola konsumsi. Tetapi yang menarik adalah Roh Kudus membuat sukacita itu tidak hilang. Ini bukan sebuah sukacita yang semu. Bukan satu hal yang dibuat-buat gitu ya Bu Eka ya, karena ya ini kita sebagai orang beriman harus sukacita kemudian kayak dipaksa untuk bersukacita. Tetapi dengan Roh Kudus itu justru bukan sebuah paksaan, tetapi seperti sebuah aliran. Iya, muncul, kalau bahasa Bu Eka, muncul mengalir di dalam hati. Dan itu bukan karya manusia. Kalau secara manusia kita udah marah dengan kondisi ini dan kecewa dengan keadaan yang diterima gitu ya. Tetapi dengan karya Roh Kudus ada satu aliran dalam diri kita yang dikatakan dalam Yohanes tadi sebagai sumber hidup yang mengalir terus-menerus. Ini menarik. Kalau sesuatu itu di luar diri kita dan itu menjadi sumber hidup kita, kita harus terus-terus mencarinya, terus-terus harus berjuang untuk menemukannya. Tetapi menariknya karya Roh Kudus itu dikatakan dalam bacaan kita tadi, Roh Kudus itu masuk memenuhi kita, berarti ada dalam diri kita. Dan menariknya dialah yang menjadi sumber hidup yang mengalir terus-menerus. Jadi aliran sumber hidup itu ada di dalam diri kita. Itu yang membuat tadi sukacita itu kok hadir, muncul, keluar dari roh yang ada dalam diri Bu Eka, saya dan saudara. Itu karya Roh Kudus yang nyata. Ya, dan ucapan terima kasih itu mengalir dalam hati saya. Tuhan terima kasih, saya juga diberi kesempatan untuk bisa merasakan apa yang saudara-saudara saya rasakan. Bagaimana ketika mereka juga mengalami kehidupan yang sulit. Ya itulah sebuah ketenangan ketika kita memang hidup di dalam hidup kita ada Roh Kudus yang kita beri ruang sepenuh-penuhnya untuk berkarya. Nah saudara-saudara, ini yang saya ingin
Bapak Ibu boleh di rumah dan dalam hidup Bapak Ibu boleh secara khusus merenungkan karya Roh Kudus di dalam kehidupan Bapak Ibu secara pribadi. Bagaimanakah Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu memberi ruang yang luas di dalam hidup Bapak Ibu supaya roh itu bekerja, membuang yang tidak perlu di dalam hidup kita. Memampukan semua daya dalam diri kita itu menjadi sesuatu yang luar biasa karena Roh Kudus yang bekerja. Sesuatu yang ada pada kita, talenta yang ada pada kita dimampukan, digerakkan oleh Roh Kudus sehingga menghasilkan karya yang mengherankan kita dan juga orang lain. Yang ketiga, bagaimana Roh Kudus itu ketika bekerja dalam diri kita menghasilkan sukacita yang nyata. Bukan satu sukacita semu buatan yang dipaksakan, tapi sukacita yang mengalir. Dan itu terus menerus mengalir di dalam kehidupan. Itu menarik sekali ya Bu Eka, dan semoga Bapak Ibu di rumah juga boleh merefleksikan bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam hidup mereka. Terima kasih saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kami terus mendoakan kiranya saudara-saudara boleh merasakan karya Roh Tuhan dalam diri saudara selama pandemi ini ada di dalam kehidupan manusia. Dan juga setelah pandemi ini berakhir pun akan ada tantangan-tantangan zaman yang harus kita hadapi. Tetapi satu hal yang pasti, dengan roh Tuhan yang ada pada kita dan memenuhi kita, ada sumber air hidup yang mengalir terus dalam batin kita dan menghidupkan kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Mari Bapak Ibu kita menaikkan doa syafaat kita. Tuhan yang maha baik, kami datang lagi di hadapan-Mu dalam doa syafaat kami yang kami naikkan secara bersama-sama dari rumah kami masing-masing. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang maha mendengar dan Allah yang terus berkarya di dalam hidup kami. Oleh karena itu, dengan yakin dan juga tanpa keraguan sedikit pun, kami mau menyandarkan seluruh hidup kami di dalam Tuhan. Dan kami mau menyerahkan seluruh pimpinan ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang memimpin hidup kami, Tuhan sendiri yang menuntun kami melangkah di situasi yang sulit ini. Bapa yang maha baik, kami mau bersyukur untuk hari ini Engkau terus mencukupkan kebutuhan kami, bahkan mencukupkan kebutuhan anak-anak-Mu yang sudah mengalami dampak dari kondisi ini. Mereka yang kehilangan mata pencaharian dan juga bahkan mendapatkan penghasilan yang sangat kecil. Tetapi kami bersyukur bahwa Allah terus menggerakkan kami untuk sehati dan sepikir, saling menolong, sehingga setiap kami boleh melalui masa-masa sulit ini tanpa kecuali. Tuhan, kami juga bersyukur Engkau memberikan kepada setiap kami daya untuk beradaptasi dengan kondisi ini. Engkau mengajari kami dan memberikan kami hikmat di dalam menjalani hari-hari sepanjang masa-masa pandemi ini. Kami bersyukur Tuhan juga menjagai kesehatan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam kondisi ini ketika orang sudah mulai beraktivitas lagi, biarlah Tuhan yang menjauhkan virus yang berbahaya ini dari diri kami dan menolong kami, memberikan kami hikmat untuk menjaga diri kami dan tetap membatasi diri kami untuk tidak berkerumun. Kami juga berdoa Tuhan yang menjamah mereka yang sakit, entah sakit karena kelemahan tubuh yang dialaminya ataupun mereka yang terpapar virus corona. Tuhan yang memeluk mereka dan menyembuhkan mereka. Tuhan yang
menolong tim medis yang menangani. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, juga GKI Kranggan di dalamnya. Tuhan, terima kasih sebab gerejamu terus bergerak untuk melayani di tengah situasi ekonomi yang sulit. Kami bersyukur jemaat-jemaat Tuhan dari gereja Kranggan ataupun gereja-gereja lain tetap berkomitmen untuk boleh memberikan persembahan sehingga pelayanan GKI Kranggan dan juga pelayanan gereja-gereja lain tetap bisa berjalan, bahkan lebih heran lagi di tengah-tengah situasi yang berat ini. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang tidak ada habisnya bagi gereja Tuhan. Dan juga kami bersyukur gereja Tuhan diberikan hati yang peduli untuk boleh bergerak melayani terus sekalipun dalam kesulitan. Kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa-bangsa dunia ini, juga pemimpin bangsa kami, Tuhan yang memberikan roh hikmat kepada mereka untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Biarlah kepentingan ekonomi, politik, sosial tidak meminggirkan kepentingan memelihara jiwa-jiwa dan juga menjaga supaya masyarakat tidak terpapar virus ini. Tuhan yang menolong pemimpin bangsa kami menjaga stabilitas ekonomi yang dengan susah payah dilakukan, tetapi juga tetap menolong masyarakat supaya sehat dan terpelihara di dalam kondisi masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa kami di dalam tangan Tuhan. Ada banyak hal yang tidak bisa kami sampaikan satu persatu saat ini. Tetapi di dalam tangan-Mu lah kami menyerahkan semuanya. Terlebih orang-orang yang kami kasihi, yang tinggal dengan kami saat ini ataupun yang ada di luar kota atau di luar negeri. Tuhan yang memelihara mereka seperti Tuhan memelihara kami. Di dalam Kristus penolong kami dan Allah yang menolong kami, kami naikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita masih bersyukur karena di masa yang sulit ini kita masih diberi kesempatan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Gereja kita masih memerlukan persembahan dari Bapak dan Ibu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kasih, untuk membantu orang-orang yang ada di sekitar gereja juga. Biarlah kita tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Ayat persembahan terambil dari 2 Korintus 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Persembahan Bapak Ibu dapat dimasukkan ke dalam rekening yang tertera di bawah ini. Saat ini ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan karena kami boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan sampai dengan saat ini.
Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan, kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Bapa, terimalah persembahan ini. Biarlah Tuhan lewat persembahan ini, nama Tuhan juga ditinggikan, dimuliakan, dan dibesarkan. Biar lewat persembahan ini juga Tuhan, banyak jiwa-jiwa juga yang boleh merasakan perpanjangan kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan akhiri ibadah persekutuan wilayah kita pada malam hari ini dengan tetap bersuka cita karena kita tahu Roh Kudus yang telah dicurahkan ke dalam dunia ini akan terus bersama dengan kita memberikan damai sejahtera yang sejati. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan terang, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan yang sudah memberkati persekutuan wilayah serentak kami. Biarlah Tuhan yang memberkati juga diskusi yang akan dilakukan lewat Zoom. Bapa yang Maha Baik, kami yakin dan percaya di dalam hidup kami Tuhan yang akan terus menyertai kami dan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Ini seluruh diri kami mau percayakan di dalam tangan pemeliharaanmu, di dalam kasih-Mu yang melampaui akal pikiran kami. Kami yakin dan percaya kami akan mampu melalui masa-masa sulit ini dengan sukacita dan juga dengan pertolongan dari Tuhan. Di dalam Kristus kami bersyukur. Amin.